Sobat Agro, ada beberapa jenis tanaman yang hanya bisa tumbuh di tempat tertentu. Ada juga tanaman yang tumbuh dengan subur di dataran tinggi dan sebaliknya. Maka, jika ingin memelihara tanaman di dalam rumah, kita harus memastikan jenis dan karakteristik tanaman yang dipilih, yang memang bisa ditanam di rumah. Terutama saat ingin memelihara tanaman dataran tinggi di rumah. Jangan sampai salah pilih ya. Karena bisa-bisa nih tanamannya malah menjadi mati karena cuaca dingin. Tapi ada kok tanaman dataran tinggi yang bisa kita tanam dan pelihara di rumah. Wah, apa sajakah itu? Jangan lewatkan video ini ya. Ini dia 10 jenis tanaman dataran tinggi yang bisa ditanam di rumah. Kentang adalah salah satu jenis tanaman dataran tinggi yang bisa ditanam di rumah. Tanaman ini mengandung banyak manfaat termasuk sebagai bahan pokok pangan. Kentang dapat ditanam di rumah bercuaca dingin, di mana suhu lingkungan yang rendah mampu mendorong pertumbuhan kentang menjadi lebih cepat dan lebih berkualitas. Adalah jenis tanaman dataran tinggi yang berasal dari Amerika Serikat. Di dataran tinggi Indonesia, stroberi juga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tanaman ini tumbuh dengan baik di lahan yang memiliki ketinggian 1000 mdpl dan suhu 20 derajat dan kelembaban 70 hingga 90%. Selanjutnya adalah wortel. Tanaman dataran tinggi yang satu ini juga bisa dibudidayakan di rumah, asalkan syarat tumbuhnya terpenuhi. Wortel dapat tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki ketinggian lahan sampai 1500 mdpl. Suhu dingin dibutuhkan wortel untuk berfotosintesis dan menyerap hara dari tanah dengan lebih optimal. Wortel bisa tumbuh dengan baik di tanah yang bertekstur baik seperti jenis tanah aluvial, andosol, latosol, dan regosol. Kubis atau kol adalah salah satu jenis sayuran kegemaran sejuta umat. Tanaman dataran tinggi yang satu ini juga bisa dibudidayakan di rumah loh. Kubis dapat tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki suhu 14 hingga 20 derajat Celcius. Jika suhu sudah memenuhi kriteria, maka yang perlu diperhatikan lagi adalah banyaknya humus di tanah tempat budidaya kubis. Kecukupan humus dan unsur hara dalam tanah membantu perkembangan tanaman kubis. Selada tumbuh dengan baik di lahan tanam yang bersuhu dingin. Jika kamu tinggal di dataran tinggi, selada mungkin akan cocok dibudidayakan di rumahmu. Agar daunnya lebih lebat dan hijau, selada membutuhkan suhu 17 hingga 21 derajat Celcius dan ketinggian lahan 500 hingga 2000 mdpl. Perkembangan tanaman selada termasuk cepat. Namun, meski ditanam di dataran tinggi, tanaman ini juga membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk proses fotosintesisnya. Beberapa jenis sayuran memang cocok dibudidayakan di dataran tinggi, termasuk brokoli. Tanaman ini tidak dapat ditanam di wilayah yang memiliki suhu panas. Tapi brokoli dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan yang memiliki tipe iklim basah. pH tanah yang dibutuhkan agar brokoli dapat tumbuh dan berkembang dengan baik adalah 6 hingga 7. Jika ingin membudidayakan tanaman brokoli, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah pasokan air. Jika kita pergi ke daerah Puncak Bogor nih, pasti akan melewati begitu banyak kebun teh dan sayuran hijau lainnya di sepanjang jalan. Hal ini memang sesuai dengan karakteristik teh yang merupakan tanaman dataran tinggi dan tumbuh dengan baik di wilayah yang memiliki suhu dingin dan beriklim basah.
Tanaman teh dapat tumbuh dengan subur di dataran tinggi dengan suhu sekitar 14 hingga 21 derajat Celcius dan ketinggian 1000 hingga 2000 mdpl. Selain itu, teh membutuhkan media tanam yang lembab dan mudah menyerap air. Sekarang menanam buah bisa dilakukan menggunakan pot sebagai wadah tanam yang dikenal dengan istilah tabulam pot. Nah, kalau kamu tinggal di daerah dataran tinggi, apel cocok jadi salah satu tanaman yang bisa dibudidayakan di rumah. Di Indonesia sendiri nih, seperti yang kita ketahui, tanaman apel yang paling terkenal adalah apel Malang karena lokasi budidayanya yang tepat. Untuk menjaga kualitas apel, diperlukan lokasi yang beriklim kering dengan kelembaban udara 75 hingga 85% dengan paparan sinar matahari 50 hingga 60% setiap harinya. Di dataran tinggi, apel memiliki kesempatan lebih cepat panen jika ditanam menggunakan stek. Tanaman dataran tinggi selanjutnya adalah kopi. Tanaman ini membutuhkan suhu 16 hingga 20 derajat Celcius untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk ketinggian lahan budidaya kopi bisa disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya kopi Arabica cocok dibudidayakan di atas lahan dengan ketinggian 800 mdpl. Sedangkan jika ketinggian lahan berkisar antara 400 hingga 800 mdpl bisa ditanami kopi jenis Robusta. Namun ada juga loh kopi yang bisa dibudidayakan di dataran rendah, yaitu jenis kopi Liberica atau Excelso. Di urutan terakhir ada tanaman coklat atau kakao. Kakao membutuhkan wilayah budidaya dengan curah hujan 1100 hingga 3000 mm per tahun dan suhu maksimumnya 30 hingga 32 derajat Celcius. Secara umum, lingkungan hidup tanaman coklat atau kakao adalah di hutan tropis karena tanaman ini membutuhkan naungan untuk menghindari pencahayaan penuh. Itu dia Sobat Agro, 10 jenis tanaman dataran tinggi yang bisa dibudidayakan di rumah. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Dan see you on the next video.